saya Eni Usmawati, Widyaswara Kemdikbud, tepatnya di PM4TK Penjas PK di Parung Bogor. Saya satunya Universitas Negeri Surabaya, UNESA, jurusan PK, S2-nya juga di jurusan PK, Universitas Negeri Malang. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Alhamdulillah saya pernah mendapat Student Exchange di beberapa University of Thailand dan mendapat beasiswa untuk mengikuti kuliah kewenangan tambahan di pendidikan luar biasa. Setelah itu mendampingi sekolah inklusi di Jawa Timur. Email saya, jika Bapak Ibu ingin konsultasi, eniusmawati@kemdikbud.go.id. Dan alhamdulillah prestasi baru-baru ini Bapak Ibu mendapatkan penghargaan dari LAN, Lembaga Administrasi Negara, Widyaswara berprestasi tingkat nasional, alhamdulillah juara 2. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita ke program ya, kita menganalisis dulu ya jumlah guru BK yang ada di Indonesia. Ini data yang kami peroleh di PM4TK Bapak Ibu ya. Ini sebaran guru BK dan PJOK. Ini jumlah guru BK di Indonesia itu 55.531. Yang sudah dilatih ya, dari 55.000 ini yang sudah dilatih 38.849 ya. Ini belum semuanya Bapak Ibu ya. Jadi dari 55.000 ini baru 38.000 yang dilatih. Jadi masih ada banyak sekali guru BK kita yang belum mendapatkan pelatihan ya. Kalau kita menunggu diundang oleh Kemendikbud atau PM4TK ya, tentunya kita tidak akan mendapatkan kesempatan ya. Memang dari kami PM4TK Kemdikbud itu ada program untuk pelatihan instruktur nasional ya. Yang terbaru ini pelatihan instruktur nasional untuk program PKP, peningkatan kompetensi pembelajaran atau high order thinking skill dalam bimbingan konseling. Nah itu hanya diambil beberapa dari perwakilan provinsi. Setelah itu instruktur nasional itu nanti yang akan membagikan hasil pelatihan ke MGBK masing-masing di daerah. Jadi harapan kami di sini Bapak Ibu, MGBK benar-benar menjadi fungsi ya, menjadi wadah untuk pelatihan guru-guru BK se-Indonesia. Salah satunya dengan cara pelatihan seperti ini Bapak Ibu. Pelatihan online seperti ini ya. Jadi kalau kita hanya menunggu undangan dari pemerintah, undangan dari PM4TK Penjas PK, tidak bisa menyeluruh ya. Karena PM4TK pun terbatas, hanya beberapa wilayah yang menjadi sasaran dari pelatihan tersebut gitu ya. Karena disesuaikan juga dengan dana ya, alokasi dana yang ada ya. Untuk itu Bapak Ibu yang hadir di sini ini luar biasa sekali ya. Bapak Ibu bersyukur ya, walaupun tidak mendapatkan kesempatan untuk diundang oleh PM4TK atau Kemdikbud, tapi Bapak Ibu bisa mendapatkan ilmu ya, karena kita sebagai guru BK kita harus selalu senantiasa meningkatkan kompetensi ya, dan menambah wawasan tentang BK yang kekinian. Nah, itu Bapak Ibu data guru BK yang ada di Indonesia. Dari jumlah guru BK 43.887 dan ini masih meningkat Bapak Ibu karena ini dari tahun 2019 ya data yang kami peroleh. Jadi ini meningkat ya. Yang bersertifikat S1 BK itu baru 26.000 ya. Jadi dari jumlah guru BK 43.000 itu yang bersertifikat baru 26.357. Bersertifikat maksudnya adalah yang lulusan S1 BK ya. Yang belum lulusan S1 BK ya itu sekitar 460 ya.
Jadi yang 17.070 ya. Ini yang S1 ya, yang belum S1 460 ya, yang bukan lulusan bimbingan dan konseling. Nah, ini pun sebenarnya menjadi permasalahan Bapak Ibu ya, karena ada beberapa guru BK yang bukan lulusan dari bimbingan dan konseling ya. Sebenarnya sumber masalah bukan dari guru tersebut ya, tapi memang dari pemerintah sendiri juga untuk proses rekrutmen guru bimbingan dan konseling ini masih kurang gitu ya. Sehingga ada beberapa guru mapel yang ditugaskan untuk menjadi guru BK. Nah, ini yang sebenarnya harus kita perbaiki ya, karena yang dikhawatirkan nanti karena bukan lulusan bimbingan konseling ya, akhirnya nanti BK fungsinya kembali sebagai polisi sekolah ya, polisi sekolah. Nah, itu yang sangat dikhawatirkan. Namun Bapak Ibu yang bukan dari lulusan BK tidak perlu berkecil hati ya, selama Bapak Ibu masih mau belajar, ada kemauan untuk belajar ya, salah satunya dengan pelatihan seperti ini. Jika ada pelatihan Bapak Ibu ikuti saja, kita belajar bersama, kita sharing bersama ya, karena kita memang pembelajaran orang dewasa itu andragogi ya, jadi bisa sharing, semuanya bisa sharing, bisa saling berbagi. Bisa juga Bapak Ibu memanfaatkan MGPK ya, aktif di MGPK, bisa sharing dengan anggota yang ada di MGPK untuk mengantisipasi 17.000 guru yang memang belum bersertifikat atau belum lulusan bimbingan dan konseling. Ya. Nah, ini beberapa kendala Bapak Ibu ya yang kita hadapi saat ini, yaitu latar belakang pendidikan guru BK yang umumnya bukan berasal dari BK ya, jadi bukan lulusan BK. Ini hampir ada di beberapa sekolah ya. Lalu yang berikutnya, banyak guru pembimbing membuat pendekatan yang jauh menyimpang dari teknik konseling ya. Lalu sarana dan prasarana pendukung yang kurang ya. Jadi ini permasalahan-permasalahan yang ada di beberapa sekolah ya. Latar belakang pendidikan guru yang bukan dari BK. Tapi ini memang sistem Bapak Ibu ya. Seharusnya dari pemerintah juga ada penambahan jumlah pada saat pengangkatan PNS formasi ya. Kami sebenarnya dari PM4TK dan perwakilan dari APKIN beberapa waktu yang lalu sudah menghadap ke kementerian untuk mengusulkan jumlah guru BK di sekolah-sekolah ya. Namun sampai saat ini juga masih belum ada hasilnya gitu ya. Nah, berikutnya beberapa guru pembimbing membuat pendekatan yang jauh menyimpang dari teknik konseling ya. Kadang guru BK sendiri yang lulusan BK itu masih menyimpang ya teknik-teknik yang diberikan. Mohon maaf Bapak Ibu ya, walaupun tidak semuanya ya, pasti ada gitu ya, yang tekniknya kadang tidak sesuai dengan teknik yang kita pelajari, teori-teori yang ada pada saat kita kuliah gitu ya, jadi agak menyimpang. Kadang memberikan konseling isinya hanya nasihat saja gitu ya. Jadi sebenarnya konseling dengan nasihat itu sangat berbeda sekali, karena kalau konseling itu ada pendekatan yang memang kita terapkan, pendekatan dalam konseling individu ya. Namun ini pun dimaklumi ya, bisa jadi karena memang jumlah guru BK yang sangat minim ya, kadang satu guru BK harus membawahi sekitar 500 peserta didik ya, 300 sampai 500, sehingga kadang tidak kepikiran untuk teknik-teknik dan lain sebagainya. Yang penting masalah ini segera ditangani ya, ada yang memang prinsipnya seperti itu. Ya memang betul Bapak Ibu ya, kalau ada permasalahan segera ditangani, jangan ditunda-tunda ya. Segera Bapak Ibu tangani, cari penyebabnya apa gitu ya. Misalkan ada siswa yang suka terlambat. Ya, Bapak Ibu analisis dulu penyebabnya apa.
ada peserta didik yang prestasinya di bawah rata-rata. Diselidiki dulu kira-kira penyebabnya apa. Prestasinya rendah. Bisa jadi si anak ini gaya belajarnya gurunya tidak tahu ya. Gaya belajar siswa kan ada audio, ada visual, ada kinestetik. Ya, bisa jadi kalau dia dijelaskan saja itu tidak bisa menerima ya. Akhirnya dia tidak bisa mengikuti pelajaran. Ya, jadi guru di sini juga sangat dibutuhkan kemampuan pedagogiknya. Tidak hanya mengajar, tapi Bapak Ibu harus mengetahui ya dari segi pedagogik peserta didik, kelebihan peserta didik kita apa. Kita harus mengenali kekurangannya apa. Ya, seperti itu. Lalu berikutnya sarana prasarana pendukung yang kurang ya. Masih banyak di sekolah-sekolah guru BK yang tidak punya ruang konseling ya, sehingga untuk menjalankan tugas juga kesulitan ya. Apalagi kalau misalnya permasalahannya sangat rahasia, bingung harus konsultasi di mana. Nah, jika terjadi seperti ini Bapak Ibu, ya gimana lagi ya, karena ini memang kaitannya dengan anggaran dana sekolah gitu ya. Ini kembali ke kebijakan sekolah ya. Kalau semisal Bapak Ibu sementara ini jika ada siswa bermasalah tetap ditangani saja walaupun tidak ada ruang ya. Pengalaman saya dulu jadi konselor pertama kali Bapak Ibu hanya diberi 1 kursi dan meja. Itu pada saat pengangkatan PNS pertama kali saya ditempatkan di pelosok ya. Jadi ruang BK memang tidak ada di situ. Terus saya diberikan ruang itu di pojoknya perpustakaan ya. Namun seiring berjalannya waktu, kepala sekolah tahu ya bahwa memang BK itu benar-benar bekerja walaupun tidak ada ruang konseling individu. Saya mendekati peserta didik ya, bisa kita konsultasi di taman ya, di tempat olahraga yang sekiranya tidak rame gitu ya. Kita tetap menjalankan tugas Bapak Ibu. Selama tugas tetap kita jalankan, pihak-pihak lain juga akan memperhatikan bahwa guru BK itu juga kerja, tidak nganggur istilahnya. Akhirnya lama-lama juga diberikan ruang konseling individu.